salju itu tertawa atau mungkin manyun di Velocity. Wah, gue bisa nangis kayaknya, bisa nangis bukan karena apa ya, maksudnya kayak misi berhasil gitu loh, mission accomplished. Soalnya kan dia nggak pernah ketawa, judes banget. Tapi gue suka laki-laki judes kayak gitu. Gue demen laki-laki judes gitu. Tapi juga Yuan juga judes ya, kalau ketemu fans-fansnya di Cina juga si Yuan juga judes. Gue tuh suka cowok multi talented, kayak Yibo gitu, multi talented, apa aja bisa. Terus gue suka cowok yang judes. Gak suka cowok yang overly friendly. Gue tuh gak suka. Gue gak suka cowok yang friendly, gak tahu kenapa. Gue tuh misalnya nih ya, gue pasti kan namanya kita tertarik sama orang pasti pertama dari appearance dulu. Tertarik maksud dalam artian, oh ini orang kayak enak ya dilihatnya, pasti kan kayak gitu. Terus habis itu lebih kenal, lebih kita tertarik. Tapi kalau misalnya taunya kita udah tertarik terus dia over friendly sama semua orang, gue tuh kayak langsung ilfeel yang oke, bye gitu. Ini nggak tahu, gue suka cowok judes. Nggak pedal nggak. Humoris juga dong, biar nggak apa-apa kaku. Kan gue aja udah humoris, cukup lah diri gue sendiri humoris. Ngapain cowok humoris, gue juga humoris. Hah? Mau bikin simulat lu? Kan kagak. Nggak usah humoris nanti dia ketawain cewek lain, ketawa karena dia. Ih, ngapain? Nggak usah. Judes aja. Emang lagi cari berondong sih? Enggak cari. Bajunya di harga berapa? Mana gue tahu, gue nggak pernah beli. Mungkin ini 4 jutaan kali ya, 4-5 juta gitu kali ya. Pilih cowok yang penting apanya? Duitnya. Duit. Yang paling penting kan pertama duit dulu deh. Karena kita tidak bisa menjamin kesetiaan orang, kita tidak bisa menjamin komitmen orang. Jadi yang pertama duit dulu. Minimal kalau lu diselingkuhin, setidaknya dia berduit. Daripada udah miskin tuh selingkuhin lu. Sakit gak lu? Deh, sekarang pemikiran gue berubah, say. Ya, dulu sama sekarang tuh berubah. Jadi lu tergantung lu nanya gue di saat apa nih. Kalau di saat sekarang, ya udah duit aja dulu. Setidaknya minimal, ya udah dia ada duit. Walaupun udah diselingkuhin, udah tinggalin, setidaknya dia ada duit. Daripada udah miskin, udah susah, terus udah diselingkuhin, double pahitnya. Kalau dulu tuh enggak. Kalau zaman waktu masih belum married, pasti pertama gue suka cowok yang pinter. Dulu tuh gue suka cowok yang pinter. Gue gak suka cowok yang pelangap-longo. Kalau sekarang gak apa-apa deh, berduit pelangap-longo lebih bagus, say. Kalau bisa, pertama cari berduit, kedua pelangap-longo. Bego gitu. Berduit terus bego. Terus duitnya buat lu, udah, gitu aja. Ya kan? Kalau misal nih, makanya gue tanya dulu, lu ini tujuannya apa? Kalau pernikahan pertama, pasti kan ya udahlah. Pertama, pinter dulu. Karena orang pinter itu pasti akan selalu ada jalan untuk menuju kesuksesan. Jangan goblok ya, capek kan lu gak mengharapkan cerai nih saya dalam kehidupan. Siapa sih orang yang mau cerai? Kan enggak. Oke, pertama pinter. Terus harus mapan lah. Mapan udah harus dong. Lunya juga harus mapan. Namanya mau merit. Jangan mau merit lagi susah. Jangan maksudnya mau merit itu di saat lu belum mapan, dia juga belum mapan. Karena lu mau merit pasti ntar lu mau punya anak. Anak itu mau dikasih makan apa? Ya kan? Anak kan kagak minta dilahirin. Anak kan lahir karena lu berdua yang mau lahirin. Jadi kan lu sebelum merit itu lu sudah harus punya tanggung jawab buat anak lu. Oke, jadi pinter, mapan. Terus ya udah, pasti kita komitmen. Jangan pikirin cinta. Komitmen aja nggak bisa ditahan, apalagi cinta,
Komitmen aja lu kagak bisa percaya, apalagi cinta. Tapi lebih mending komitmen daripada cinta. Cinta perasaan berubah-berubah ya. Laki kalau udah punya komitmen setidaknya lebih bisa ada pegangan sedikit lah, walaupun itu pun tidak bisa menjadi jaminan. Jadi kalau 3 kata itu pinter, mapan, komitmen. Terus kalau misalnya gue udah gagal nih hidupnya, misalnya lu cerai nih, ya carinya yang apa? Duit lah. Kalau bisa dicari nih laki kedua, cari yang berduit terus goblok. Tapi kaya banget. Gimana nih? Kok bisa yang cepet mati sekalian? Jadi gak bisa berondong dong. Gak bisa gue empet ngeliatnya tiap hari anjir. Masa engkong-engkong. Ya, lu bayangin misalnya kaya engkong-engkong, lu tersiksa gak sih setiap mau dipakai anjir? Hah? Tersiksa cuy. Ntar bukan dia yang mati, kita duluan yang mati gimana? Ya kan? Gak bisa cuy merem. Elah. Kalau bisa engkokok, ada gak yang begitu lu buka baju aja nih jantungan terus ya? Sakit jantung. Aduh jahat gue. Aduh ampun. Lu bayangin, dia mah seneng ngeliat kita cakep ya, bangun tidur ngeliat kita cakep. Lu bayangin tuh tiap bangun tidur ngeliat muka dia, tungkong. Kan capek say. Ya ini bukan dianya makin sehat karena ngeliat kita cakep tiap hari. Kitanya sengsara kayak di neraka bagaimana? Aduh. Iya kan? Tadi kita salah perhitungan. Ibarat itu investasi bodong. Nggak boleh begitu juga. Takut gue. Kita misalnya udah berinvestasi nih, udahlah kita kawinin si engkong kaya nih. Kita berharap cepet metong nih. Tapi nggak metong-metong di umur panjang. Kita yang stres. Gimana? Investasi bodong itu. Nggak bisa. Nggak bisa. Gue nggak bisa mempertaruhkan hidup gue kayak gitu. Berenang dulu. Jangan diracun no. Gimana cara move on cepet? Realistis aja lah. Gimana caranya ya? Gue juga susah. Realistis aja. Orang sedih apa pasti sedih, tapi move on cepet itu gimana ya? Kalau lu sibuk, lu banyak kerjaan, lu ngelakuin hal-hal positif yang bikin value lu bertambah, cepet lah move on, ngapain lama? Aduh. Karena apa ya? Karena fokus pikiran kita itu kan nggak terfokus kepada sakit hati doang. Ngapain? Life goes on, man. Gue sih mikirnya cuman yang peduli sama diri lu ya cuman diri lu sendiri gitu. Nggak ada orang lain yang peduli sama diri lu. Ada orang yang banyak pura-pura peduli banyak, tapi mungkin ada juga yang beneran peduli. Cuman kan tapi yang paling peduli sama diri lu sendiri ya diri lu gitu. Siapa lagi? Kalau lu sendiri berlarut-larut kan kesian anak lu juga ya. Jadi gak kondusif gitu loh lingkungannya. Kalau kayak gini kan lu bisa move on, lu bisa berpikir secara rasional, lu bisa tahu bagaimana bertindak, lu juga gak terlalu marah-marah juga di rumah, biasa aja.
Jadi kan lingkungan untuk anak-anak juga nggak terlalu banyak berubah ya. Cuman ya decision apa yang lu mau ambil ya balik lagi terserah. Tapi setidaknya tidak terlalu cepat berubah buat anak-anak. Apalagi kalau misalnya anak-anak lu masih kecil. Karena kan ya namanya anak-anak itu mereka kan butuh kestabilan hidup ya untuk mental mereka ke depannya juga. Jadi pun kalau misalnya whether lu mau lanjut ya lu juga harus bisa ngomong ke diri lu ya lu nggak usah ngungkit-ngungkit itu lagi gitu, lu bener-bener dilupain. Tapi maksudnya pura-pura dilupain walaupun lupain nggak bisa ya. Tapi kalau misalnya lu pun nggak mau lanjut lagi ya lu berusaha gimana terbaiknya perubahan itu nggak terlalu drastis buat anak-anak. Berarti gak usah mikirin keluarga sebelah. Gak usah lah. Ngapain mau mikirin mulu? Siapa yang mikirin diri lo? Sekarang kan gini. Jadi lu tuh memutuskan segala sesuatu itu tidak dengan kepala yang lagi panas. Gak dengan suasana lu lagi emosi. Lu benar-benar dengan kepala dingin. Lu mau apa nih ke depannya? Tak. Karena kan suatu keputusan itu gak bisa ya. Lu lagi marah-marah gitu terus lu ngambil keputusan tuh gak bisa. Yang ada lu tuh nyesel. Jangan sampai keputusan yang lu ambil itu bikin lu nyesel. Whether lu mau lanjut atau enggak, jangan sampai bikin nyesel gitu. Karena kan gak bisa diulang lagi. Hidup kita juga gak bisa diulang lagi. Misalnya di saat sekarang nih lu udah ngerasa hidup lu lagi bagus-bagusnya. Terus lu balik lagi. Terus ternyata lu gak bisa ngulangin ke hidup lu yang lagi bagus seperti ini gitu. Atau misalnya sekarang hidup lu lagi bagus-bagusnya. Terus misalnya lu memutuskan untuk berpisah. Tapi setelah berpisah lu nyesel ternyata lu masih cinta. Nah gimana? Gak bisa juga kan? Gak bisa. Kan lu gak bisa bolak-balik gitu. Jadi mendingan kalau misalnya apapun, jadi orang kan nanya gue gimana ya, gue juga belum tahu ya. Maksudnya gue cuman sekarang fokus sama diri gue, fokus sama anak-anak, fokus sama karir gue. Ntar ke depannya bagaimana ya we'll see gitu. Karena apapun keputusannya yang bakal gue ambil, gue tidak bisa ngambil gegabah. Nggak bisa dalam waktu sebulan 2 bulan udah cut karena ada anak. Lain cerita kalau gue nggak punya anak. Tapi pasti akan ada decisionnya gitu. Jadi kalau misalnya orang-orang berharap oke, udah tinggalin aja atau udah lanjut aja baik-baik lagi, kan belum tentu bisa baik-baik lagi. Tinggalin juga belum tentu belum nggak bisa tinggalin secepat itu, karena ada orang lain, ada makhluk lain yang jadi korban dari semua keputusan ini kan. Dan ini kan yang harus kita tanggung jawabin tuh orang lainnya ini gitu. Ya kalau ingat anak tuh menurut gue bukan berarti keputusan apapun whether lu lanjut ataupun gak lanjut itu pasti dua-duanya ingat anak. Gak selamanya lu lanjut itu merupakan hal yang terbaik buat anak. Gak selamanya divorce itu merupakan hal yang terbaik buat anak. Balik lagi tergantung situasi dan kondisi keluarga lu kayak gimana, situasi anak-anak lu gimana. Terus kan hubungan rumah tangga orang beda-beda ya. Ada yang mungkin setelah balik lagi akhirnya jadi bagus, anak-anaknya juga bagus. Ada juga yang ternyata dipertahankan juga malah mental anak-anaknya kena juga ada, malah lebih baik divorce. Jadi tergantung, gak bisa semua orang disamain gitu. Jadi misalnya lu bilang gue kasih nih kesempatan buat laki gue, terus kita udah baik-baik aja, bagus. Kalau buat lu bagus, tapi kan gak semua orang bisa sama kayak lu. Atau ada juga yang bilang udah ceraiin aja laki begitu ntar lu. Ya iya, tapi kan ada juga orang yang ternyata pas balik lagi keluarganya baik-baik aja gitu loh. Memang ibaratnya kayak keseleo aja sekali. Ada juga yang keseleo berkali-kali. Jadi kan kita harus menelaah itu semua ya. Jadi mengambil keputusan dari keadaan yang sudah tidak sempurna gitu. Jadi take your time aja gitu. Whether lanjut atau nggak lanjut ya semua pasti akan ada resikonya. Udah nggak mungkin bisa sama kayak dulu gitu kan. Nggak bisa sama kayak dulu, semua ada resikonya, semua ada tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Dan yang mana yang paling bisa meminimalisasi resiko
Maksudnya yang mana yang paling baik aja buat semuanya. Pasti kan ada, untuk anak portionnya segini, untuk lu portionnya segini, untuk suami portionnya segini, untuk keluarga portionnya segini. Nah, yang mana yang paling minim aja eh apa namanya, impactnya gitu. Mukanya kok sedih? Enggak, biasa aja, gini aja. Gue udah terlalu terbiasa ngebahas ini ya, jadi udah nggak sedih lagi. Gue bener-bener apa ya, bener-bener jelas pikiran gue gitu. Ngobrol masih ngobrol, cuman ngobrol yang penting-penting aja juga. Jadi nggak berantem. Jadi ngobrol yang perlu-perlu, berantem juga enggak gitu. Jadi benar-benar menghindari adanya konflik. Tapi gue memang dari dulu gue jarang berantem sih, gak pernah berantem. Nggak sulam bibir nggak? Apa? Anjir. Konten Gayu udah nggak mau ngontenin lagi. Udah nggak mau ngontenin lagi karena gue udah sibuk dengan, nanti aja kalau misalnya dia berulah lagi baru kita kontenin. Orang tua Cici pandangannya gimana? Terserah gue lah. Orang tua nggak benar-benar nggak ikut campur kok. Oh, dia lagi buat apa? Lagi buat apa dia tadi? Nggak tahu, dia lagi main di bawah. Nah, kalau Katolik lu bisa cerai nggak sih? Kalau lu menikah secara gereja, lu tuh nggak bisa cerai dalam artian di divorcein gitu ya, kecuali ada minta annulment. Sebenarnya bisa, tapi annulment itu harus ada syarat-syaratnya, dan annulment itu kayak dibatalkan pernikahannya, dibatalkan sakramen pernikahannya, itu ada syarat-syaratnya, dan lu harus mintanya ke Vatikan setahu gua. Nonton drakor apa lagi? Nggak nonton. Masih serumah, masih serumah. Maafin saya. Menerima kembali kan belum tentu. Katolik ribet. Iya begitulah, minta ke Vatikan tapi bisa di annulment. Dibatalkan bisa merit lagi bisa. Tapi repot lah intinya, gimana, setahu gue sih repot. Iya, minta annulment ke Vatikan terus tapi ada syarat-syaratnya gimana gitulah, nggak ngerti gue. Lihat konten gue nyinyir, nggak tahu dia mau lihat atau nggak lihat sih, gue bodo amat. Gue nggak peduli, siapapun mau lihat konten gue silakan. Gimana caranya sembuh dari selingkuhin? Sembuh. Semua juga sembuh. Gimana caranya? Waktu aja. Waktu akan menyembuhkan. Cuman kan ya ibaratnya kayak luka. Lu kalau misalnya udah pernah borokan, bertanda kan? Liu Yuning tahu. Chen Chuen gimana? Baik, lucu. Intinya dia di luar ekspektasi gue sih. Maksudnya ekspektasi dalam artian gue pikir ya bakal orangnya kayak kaku gitu lah ya, minimal kayak. Cuman ternyata seru sih gitu, lucu, ngegemesin lah. Baik. Random ya Ci, mungkin harus tahu cara nge-treatnya sih ya. Kalau nggak tahu ya akan biasa-biasa aja. Cuman kebetulan aja dia lucu pas di Indo. Beli tiket Blackpink yang apa? Yang VIP, tapi bukan yang Blinkpit. Kemarin tuh gue sempet dapet tuh yang Blinkpit. Harusnya mau barengan si Ayu. Cuman gue nggak sanggup ya. Nggak sanggup gue, dia kan mau berdiri sama anak nih. Gue agak sanggup. Dia nanya gue bilang, enggak deh, gue yang duduk aja.
Saya nggak tahu, dia mungkin 2 hari dua-duanya kali nonton. Gue hari kedua aja nontonnya. Next trip pengen kemana? Udah nggak nge-plan trip, say. Tiba-tiba aja. Bisa bahasa Mandarin, Tian Tian Ming Pai lah. Army Ci bukan. Gue bukan Army, gue bukan Blink, gue bukan fandom manapun. Gue sebatas suka dan adore aja. Jadi dalam artian kayak gue nonton Blackpink, bukan berarti gue Blink. Tapi gue tahu lagu-lagunya Blackpink dan gue tahu lagu-lagu solonya mereka juga gitu. Kalau misalnya kayak gue, misalnya gue nonton BTS, bukan berarti gue ARMY. Kalau misalnya lu udah bilang sampai gue masuk Blink atau gue masuk ARMY atau gue masuk apalah EXO-L lah, gue tuh berarti sudah di taraf gue itu punya album-album mereka, gue punya merchandise mereka, gue punya mungkin gue tahu kesukaan mereka, gue tahu ulang tahun mereka, umur mereka, nama bapaknya, nama saudaranya, terus nama akun Instagram mereka atau akun apa, gue tuh kagak tahu. Jadi ya udah gitu loh. Kalau Blackpink sih gue tahu akunnya, tapi gue nggak follow juga. Terus kalau lu tanya gue ulang tahunnya Blackpinknya, gue kagak tahu. Terus lu tanya gue punya album-albumnya, nggak punya, nggak beli. Album K-pop yang pertama kali gue beli cuma albumnya Do Kyung-soo, itu doang. Terus tapi kalau lu tanya lagi gue Do Kyung-soo ulang tahunnya kapan, kagak tahu. Jadi gue tuh ngefans tipe orang milenial, ngerti gak lu? Yang gue cukup menyukai karyanya aja gitu, tapi nggak sampai bikin gue gila. Ibaratnya dalam arti gini loh, kayak misalnya lu ngelihat gue setiap gue datang ke konser atau gue ada ngikutin fanmeet, ya udah karena gue gabut dan gue ada duit, jadi gue datang, ngerti nggak? Tapi kalau misalnya seandainya saat itu gue ada kerjaan, gue nggak akan datang. Jadi kalau misalnya gue datang ke fanmeet, siapapun itu, berarti gue lagi gabut dan gue ada duit. Bukannya duit selalu ada untungnya. Jadi kalau misalnya gue lagi gabut, gue nggak ada kerjaan, gue datang aja ke fanmeet daripada gue ngegibah yang nggak jelas gitu. Atau gue ketemu sama teman-teman ngegosip, nggak, mending gue datang ke fanmeet, gue ngeliat yang cakep-cakep, bener dong, gue pengen tahu aslinya tuh mereka kayak gimana sih gitu. In real life mereka tuh seseru apa sih, terus performance-nya seperti apa sih in real life. Gue maksudnya sepenasaran gue itu sebatas itu gitu loh. Bukannya kayak gue bener-bener ngefans sampai gimana. Dan kalau misalnya lu lihat gue kadang histeris misalnya di saat mereka menatap gue, itu tuh pure entertainment purpose, ngerti gak? Jadi ya udah hai gitu ya, namanya seru-seruan ya. Di saat idol di depan mata lu, kan gue selalu kalau misalnya beli, gue selalu cari yang paling depan. Berarti kan jarak gue minimal kayak 5 meter, 3 meter dari panggung. Mereka bisa ngeliat gue. Terus di saat lu tatapan, terus lu begini aja. Misalnya nih, ini mata idol, dia natap lu gitu lagi gini. Terus lu begini aja, sambil nge-record pakai HP misalnya begini. Kan kesian dianya. Kesian kan dianya. Dia pikir nih orang ngapain? Udah duduk paling depan, terus gue dadain, gue liatin, dia biasa aja. Kan kesian. Jadi ya udah, jadi gue tuh siapapun, kayak misalnya lu tanya gue Apo, lu tahu Apo, sumpah demi apapun, demi Tuhan gue kagak tahu Apo tuh siapa. Cuman sebelum dia datang, sebelum gue akhirnya gue bilang ke SA gue di Dior, gue bilang gue datang ke acara Dior, gue baru cari tahu Apo tuh siapa. Ya udah di saat ketemu Apo, gue jadi seru-seruan aja, Apo. Padahal gue gak tahu filmnya apaan juga. Jadi kalau misalnya kayak gue nonton fanmeet siapapun, karena gue di depan dia, terus dia natap gue, ya udah dari handphone gue, gitu seru-seruan aja. Ngerti gak sih? Kayak kita juga menghargai dia kan. Maksudnya bukan kayak dia berasa kayak, oh lu gak tahu gue gitu, terus gue cuman pelangap-pelongo datin gitu. Kan gak mungkin ya, kesian lah. Kita juga harus give kayak apresiasi buat mereka dong. Mereka kan konser apa segala macam, nyanyi terus sampai notice kita juga kasih apresiasi dong. Tapi bukan berarti setiap semua yang gue datengin fanmeetnya gue ngefans juga, enggak say.
gitu. Kalau Lee Min Ho gue memang suka. Kan gue memang film-filmnya dia gue juga nonton banyak. Tapi lu tanya gue ulang tahun Lee Min Ho kapan, gue kagak tahu. Gue tau ulang tahunnya Lee Min Ho kalau diundang sama Lee Min Ho fans club untuk datang ke acaranya. Baru gue tahu dia ulang tahun. Kok gue kagak tahu. Iya gitu aja gue. Jadi kayak kemarin Cenciuan juga awalnya gue gak tahu. Tapi gue setiap siapapun gue sebelum datang ke fan meetnya, setidaknya gue cari tahu dulu soal dia gitu loh. Gue jujur, gue ngomong. Jadi kalau misalnya gue datang ke fan meet, kan gue selalu cari seat yang paling bagus. Ya udah, karena gue ada duit aja. Dan karena gue lagi nggak ada kerjaan gitu. Kalau gue nggak datang ya berarti nggak bisa. Nah ini kayaknya nih si G Dragon mungkin gue nggak datang. Begitu. Two weeks ago liat di PII ya. Kyungsu dateng nggak? Gue pengen dateng Kyungsu. Cuman kan Kyungsu itu yang dapet high buy-nya itu yang di box. Sedangkan gue nggak mau di box. Di boxnya Indonesia Arena tuh jauh, cuy. Jauh. Gue kan berharap di notice sama Kyungsu. Dulu gue nonton dulu yang waktu tahun lalu gue nonton paling depan. Sekarang kalau gue di box kan dia nggak mungkin notice gue. Di box tuh jauh di atas. Walaupun itu private tempatnya, tapi jauh. Gue kan pengen momen tatap-tatapan. Tapi dia dapat high buy. Jadi gue lagi berusaha cari bukan yang box. Jadi depan. Cuma belum dapet yang front row. Tapi front row nggak dapet high buy. Gitu. Lihatlah. Mungkin nggak nonton juga kali. Nantilah gue tunggu EXO datang semua aja lah. Jadi wajib nonton. Tadinya kan gue pikir ya udahlah gue nonton Cat One aja gitu kan. Cuman kayak sekarang gue lagi ada over kerjaan juga sih tanggal segitu 26 kan, tanggal 26 kan jadi. BTS nonton, kalau misalnya BTS sampai konser ya gue pengen nonton. Cuman kalau misalnya gue lagi pas ada kerjaannya gue nggak nonton gitu aja. Gue nggak ngawar kok rata-rata tiket kayak gitu. Terus kalau misalnya gue kayak udah confirm atau misalnya kecuali gue pengen banget ya nonton, jadi gue bener-bener kayak apa sih siapin waktu itu gue nggak ada kerjaan gitu. Tapi kalau misalnya kayak kemarin tuh gue Park Bogum tuh gue suruh temen gue nge-war nggak dapet yang paling depan yang bisa 1:2 foto. Jadi gue bilang ya udah nggak usah nonton. Tadinya gue bilang kalau misalnya kita war dan kita dapet yang 1:2 foto ya udah kita nonton. Tapi kalau enggak ya udah gue nggak sampai bela-belain banget yang kayak gimana. Gue yang pasti nonton, gue Blackpink nonton karena kemarin itu kita cari total temen gue beli tiket 40-an orang kayaknya ya. Jadi ya udah kita rame-rame nonton. Dio belum dapat tiket paling depan, lihatlah. Maria Carey nggak tahu nih, agak males. Tapi pengen, tapi males. Nonton sama anak-anak enggak, sama teman-teman gue. Tadinya si Audrey mau nonton, cuman Audrey tuh bilang Rose aja apa Blackpink. Kalau Rose aja dia mau nonton, cuma mau denger yang apa teh gitu. Cuman anak gue kan rese ya. Nunggu dari siang, dari sore gitu sampai malam-malam panas-panas mana mungkin mau. Kyungsu baru dari Sagu, iya gue tahu. Tapi gue baru denger dikit yang rambutnya pirang kan. Gue gak suka ngeliat dia rambutnya pirang ah. Rambutnya hitam aja dia, gue gak suka. Thank you, BXB Backstreet Boys.
Tapi jujur kalau menurut gua EXO itu hampir semuanya tuh suaranya bagus. Iya nggak cocok dia, rambutnya blonde, apaan sih ah, nggak mau gue. Gak, emang siapa gue nggak mau. Seventeen tahu kan pas lagi Golden Disc Award ada kan Seventeen. I'm gonna love you. Lagunya Jungkook yang sebelum dia Wamil apa judulnya? Lagu Jungkook bukan yang Seven. Yang satu lagi. Bukan, satu lagi. Gimana nadanya? Bukan 3D. Standing next to you. Bukan itu. Yang sedih. Killing it girl, yang sedih. And I love you. Yang gitu nadanya aku jadi lupa sih. Ya hate you gimana kata-katanya lu? I'm gonna hate. Gimana kok jadi lupa sih nadanya hate you. Hate you. Kata-katanya gimana hate you? So I'm gonna hate you. Gitu. I'm gonna hate you. So I'm gonna hate you like a popcorn.